Eee, Selamat malam, di sini kami ingin menjelaskan terkait industri keuangan dan bank. Dan di sini nama saya Bella Triati, S1 STEM, Manajemen Keuangan, dan di sini kami ingin menjelaskan terkait industri keuangan non bank. Yang pertama kami jelaskan di sini ada deskripsi singkat, yaitu keadaan dunia yang semakin lama semakin maju dan keberhasilan pembangunan dalam negeri menyebabkan interaksi Indonesia dengan negara-negara lain di dunia makin meningkat. Hal ini ditandai dengan bentuknya kerjasama antara Indonesia dan negara-negara lain dalam berbagai bidang. Lalu di sini kami ingin menjelaskan terkait lembaga keuangan bukan bank. Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Lalu di sini kami ingin menjelaskan terkait kegiatan usaha LKBB atau kegiatan usaha yang dilakukan lembaga keuangan non-bank, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Lalu yang kedua, menyediakan fasilitas kredit bank jangka panjang maupun jangka menengah untuk perusahaan milik pemerintah maupun milik swasta. Lalu yang ketiga, melakukan penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan serta penjualan saham pada pasar modal. Lalu yang keempat di sini menjelaskan kegiatan usaha di bidang keuangan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Lalu yang kelima sebagai perantara bagi perusahaan untuk melibatkan tenaga ahli khususnya di bidang keuangan. Lalu di sini kami ingin menjelaskan terkait fungsi lembaga keuangan bukan bank. Sebagai berikut, yaitu yang pertama, memberikan pemberian bantuan modal dalam bentuk kredit agar masyarakat tidak terjerat hutang dan memiliki bunga sangat tinggi dari pihak rentenir. Lalu yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga dan menyalurkan kembali untuk pembiayaan investasi kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Lalu yang ketiga, di sini untuk memperlancar pembangunan khususnya di bidang ekonomi maupun di bidang keuangan. Lalu di sini kami ingin menjelaskan terkait jenis-jenis lembaga keuangan non-bank, yaitu di sini yang pertama, perum penggadaian. Perum penggadaian ialah kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai agar terhindar dari praktek peminjaman uang dengan bunga yang tidak wajar. Dan penggadaian adalah, di sini kami ingin menjelaskan terkait penggadaian. Penggadaian adalah perusahaan negara yang berstatus perusahaan umum atau perum. Perum merupakan perusahaan milik negara yang seluruh modalnya diatur oleh negara. Artinya, modal yang berasal dan dipisahkan dari kekayaan negara. Lalu, tugas penggadaian adalah layanan keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 1971, yaitu tugas pokok penggadaian yaitu membina perekonomian masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai. Masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang difokuskan adalah para petani, nelayan, pedagang kecil, dan industri kecil seperti kaum buruh atau pegawai negeri dengan ekonomi lemah dan bersifat konsumtif. Berkontribusi dalam pencegahan pemberian pinjaman yang tidak wajar atau peminjaman yang diberikan penggadaian gelap atau praktik riba lainnya, menyalurkan kredit maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat utama bagi pemerintah dan terorganisir dan bermanfaat bila perlu penggadaian memperluas daerah operasionalnya. Lalu di sini yang pertama yaitu penggadaian konvensional atau penggadaian konvensional merupakan atau menurut hukum perdata memiliki prinsip tolong-menolong. Lalu yang kedua itu ada penggadaian syariah. Seiring berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, yang merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di Indonesia, maka penggadaian juga membuka layanan keuangan syariah.
Lalu di sini kami ingin menjelaskan terkait koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya menghimpun dana dari anggotanya dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggota dan masyarakat umum. Dan di sini kami ingin menjelaskan terkait perusahaan sewa guna atau leasing. Perusahaan leasing adalah bidang usaha yang menegakkan kepada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Contohnya seperti kalau leasing itu, leasing kendaraan seperti mobil dan motor, seperti itu. Dan di sini kami ingin menjelaskan terkait dana pensiun. Perusahaan dana pensiun adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah mengelola dana pensiun pada suatu perusahaan. Dana pensiun diperoleh dari iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Kemudian, dana yang telah terkumpul selanjutnya dikumpulkan dengan menginvestasikannya ke sektor-sektor yang dapat menguntungkan perusahaan. Dari dana pensiun itu, pembiayaannya itu dari pemotongan dari gaji karyawan yang telah terkumpul, selanjutnya diusahakan dan menginvestasikan dari sektor-sektor yang dapat menguntungkan perusahaan. Dan itu adalah penjelasan dari dana pensiun. Sekian dari penjelasan saya terkait informasi atau pembiayaan non-bank. Di situ ada leasing, di situ ada penggadaian, lalu di situ ada sektor dana pensiun, dan untuk kelanjutannya itu akan lebih memperjelas atau akan dijelaskan kembali oleh bagian yang lebih memperjelas atau lebih mengetahui tentang penjelasan tersebut. Jadi sekian dari penjelasan saya, Bella Triati, untuk tugas dan ujian malam ini. Terima kasih, selamat malam.